Healthy People. Ketemu lagi dengan saya Nada dari PT Innovation Healthcare Indonesia di channel Innovation Indo. Di video kali ini kita akan menginformasikan salah satu produk terbaru dari brand Fora, yaitu tensimeter digital P60 with Bluetooth. Di video kali ini juga kita akan mencontohkan cara pemakaiannya dan juga cara mendownload aplikasi yang terkoneksi dengan Fora P60 di Play Store maupun App Store. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa tensimeter Fora tipe P60 ini sudah dilengkapi oleh Bluetooth yang dapat melakukan transfer data hasil pemeriksaan ke aplikasi di smartphone kalian. Nama aplikasinya yaitu iFora BP atau iFora BP yang dapat kalian download secara gratis di App Store maupun Play Store. Fitur ini tentunya akan mempermudah pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter maupun profesional dengan menunjukkan hasil pemeriksaan rutin secara mandiri dan membantu menegakkan diagnosa yang ditetapkan oleh dokter. Selain itu, tensimeter Fora P60 ini juga memiliki sistem untuk mengukur rata-rata dari 3 pengukuran secara otomatis. Dan juga dapat mendeteksi irregular heartbeat ataupun detak jantung yang tidak beraturan. Kemudian, layarnya yang besar juga memudahkan pengguna untuk membaca hasil dan suaranya yang tidak berisik. Fora P60 ini dapat mengukur sistol mulai dari 60 hingga 255 mmHg dan diastol mulai dari 30 sampai 195 mmHg. Dan dapat mengukur detak jantung mulai dari 40 hingga 199 kali per menit. Memiliki 400 memori penyimpanan pada alat yang dibagi masing-masing 100 penyimpanan untuk 4 orang pengguna yang berbeda. Tensimeter ini menggunakan 4 baterai A2 yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran minimal 200 pengukuran. Namun, tensimeter ini juga dapat menggunakan adaptor yang dijual secara terpisah untuk mengganti daya dari baterai, tapi bukan untuk mencharge baterai ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke cara penggunaan yuk. Baik, sebelum masuk ke tutorial cara penggunaan, terlebih dahulu kita akan menunjukkan cara mengatur settingan di tensimeter Fora P60 ini. Nah, untuk men-setting, kita bisa masuk ke menu setting dengan menekan tombol I ini ya, atau tombol persen ini selama 3 detik. Sampai dia keluar settingan seperti ini. Nah, ini adalah settingan untuk year atau tahun. Untuk mengganti tahunnya, kita bisa tekan tombol M. Nah, ini hanya naik saja ya, jadi nanti akan ditekan terus dan mengulang dari awal lagi. Karena kita sekarang di 2025, kita bisa tekan tahan aja sampai ke angka 25 ya. Kalau sudah sesuai, kita tekan lagi tombol bagian bawahnya. Kemudian ini untuk bulan, sudah sesuai bulan 1, dan kita tekan tombol bawah lagi. Kemudian untuk tanggal sudah sesuai, saat ini tanggal 23, kita tekan lagi. Kemudian untuk jamnya sendiri sudah sesuai ya, 14.48. Nah, untuk format waktu yang kita gunakan 24 jam, bisa juga 12 jam. Kita pilih yang 24 jam aja ya. Kemudian kita tekan bagian bawah. Nah, ini satuan yang bisa kita pilih, mau mmHg atau kPa ya. Kita pakai yang universal yaitu mmHg. Kemudian kita tekan tombol bawah lagi. Nah, kemudian ini del ini adalah menu untuk mendelete memori. Ini kita perlukan jika kita ingin menghapus memori yang ada di alat. Tapi ini kita skip aja. Nah, ini adalah pengaturan untuk
pairing Bluetooth. Nah, ini ada pilihannya yaitu on dan off. Karena nanti kita mau coba, kita tekan on dulu ya. Nah, untuk itu kita bisa langsung sambungkan dengan aplikasi yang kita download di smartphone kita. Cara mendownload aplikasinya, kita bisa buka Play Store. Kemudian kita langsung cari iPhora BP. BP ini singkat dari blood pressure ya. Kemudian ini dia aplikasinya ya, iPhora BP. Kita install. Kemudian kita buka langsung. Ini untuk perizinan, kita izinkan semua saja ya. Untuk perjanjiannya kita agree. Kemudian ini adalah tampilan awal dari iPhora BP. Nah, selanjutnya kita langsung bisa melihat bahwa ada permintaan koneksi dari alat P60 ini ke aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, ini kita bisa langsung klik aja add. Kemudian, nah, secara otomatis sudah terhubung ke Phora P60 seperti itu ya. Kita tinggal pencet back. Kemudian save and leave, kita pilih yes. Nah, setelah itu karena kita belum gunakan, jadi belum ada data yang bisa tertransfer. Nah, setelah ini kita akan masuk ke cara penggunaannya. Kemudian hasilnya akan langsung secara otomatis masuk setelah kita melakukan pengukuran. Sekarang kita akan langsung masuk ke cara penggunaannya. Seperti pada umumnya tensimeter, kita perlu memasang dulu adaptor ya. Ini kita menggunakan adaptor, tapi di bagian belakang ada space untuk 4 baterai A2. Tentu saja baterainya juga include dalam pembelian ya. Adaptornya yang additional. Kemudian kita pasang manset. Untuk manset bawaannya yaitu besarnya atau ukurannya 24 sampai 43 cm. Jadi manset ini sudah termasuk besar ya. Bisa digunakan untuk orang dengan lengan yang besar dan juga orang-orang yang gemuk. Kita langsung pasangkan di lengan sebelah kiri. Untuk memasang manset yang tepat, kita bisa lihat petunjuknya di sini ya. Jadi 2-3 cm dari lipatan lengan kita baru diletakkan manset di situ. Untuk kabel atau penghubungnya ini jangan sampai terlilit. Untuk mansetnya, madepnya ini ke arah depan. Kita pasangkan di lengan kiri. 2-3 cm dari lipatan ya. Kemudian kita kencangkan seperti itu. Selanjutnya langsung kita hubungkan kabelnya, jangan sampai berlipat ke bagian bawah ya. Nah, kemudian kita tekan tombol on. Kita menggunakan orang pertama ya, jadi ini bisa 1 sampai 4. Nah, ini adalah tampilan dari hasil pemeriksaan kita yang pertama. Untuk sistol yaitu kita lihat kembali di memori. Nah, ini hanya ada satu memori yaitu untuk sistol 117, kemudian diastole 81 dan detak jantung 96 per menit. Nah, data ini juga tadi sudah secara otomatis tertransfer ke aplikasi iPhora BP. Seperti ini tampilannya nih di aplikasi. Di aplikasi juga dilengkapi dengan indikator warna yang menjelaskan tingkatan dari hasil pemeriksaan. Nah, ini adanya di orange ya. Jadi mungkin sedikit hati-hati atau masih normal juga, cuman sudah mendekati
hati-hati ya. Ini untuk pulsnya. Kemudian kita akan coba yang kedua, menggunakan metode pemeriksaan rata-rata dari 3 pengukuran sekaligus. Kita tekan tombol off dulu. Selanjutnya, ini kita taruh di atas ya. Kemudian kita coba kembali menggunakan metode pengukuran rata-rata dari 3 hasil. Kita dapat tekan tombol on selama tekan tahan selama kurang lebih 3 detik sampai muncul simbol average menggunakan orang pertama. Nah, secara otomatis dia akan langsung mengukur tekanan darah pertama. Nah, kemudian akan ada countdown atau hitung mundur selama 20 detik dari pengukuran pertama ke pengukuran kedua, begitu juga dengan pengukuran yang ketiga. Jadi setelah 3 pengukuran baru akan keluar hasil dari rata-rata 3 pengukuran tersebut. Kita lanjut ke pengukuran yang kedua. Nah, setelah pengukuran kedua dia akan countdown lagi. Ini juga ada sedikit catatan bahwa selama kita melakukan pengukuran itu tidak disarankan untuk bicara karena alat seperti ini dapat terganggu dengan suara selama pemeriksaan. Kita lanjut ke pemeriksaan ketiga. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran rata-rata ya. Kemudian saat lampunya biru ini, data sedang ditransfer dan ada notifikasi import successful. Kemudian ini adalah hasil dari pemeriksaan rata-rata 3 pengukuran yang tadi, yaitu 107/75 dengan detak jantung 92 detak per menit. Kita juga bisa melihatnya di alat. Jika kita ingin memastikan, kita tekan tombol memori atau M. Tadi kita melakukan 2 pengukuran ya di orang pertama. Untuk pengukuran pertama yang ini atau pengukuran kedua ini yang rata-rata ya, ada perbedaannya, yaitu ada tulisan average. Kemudian satu lagi ini yang awal hanya 1 pengukuran, yaitu 117/81, tidak ada simbol average, bahwa ini bukan pengukuran yang 3 kali dihitung rata-ratanya. Dan juga di sini kita dapat lihat ya, hasilnya tuh terekam ya, sudah dilengkapi dengan grafik gambar juga, bisa juga dengan tampilan landscape seperti ini ataupun potret. Nah, ini juga menandakan waktu yang kita gunakan, yaitu waktu siang menuju malam ya. Jadi nanti kalau pagi dia akan berwarna biru muda. Kemudian ada analisisnya juga per 7 hari, 14 hari, dan juga 30 hari. Nanti akan muncul hasil dari perhitungan rata-rata per satuan waktu tadi, misalnya 7 hari, 14 hari, dan juga 30 hari. Nah, data yang ditampilkan di aplikasi ini tentunya dapat kalian tunjukkan ke dokter saat berkonsultasi. Seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya. Sekian video tentang tensimeter Fora tipe P60 with Bluetooth.
Semoga informasi yang kita sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Innovation Indo untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang alat kesehatan yang tentunya bermanfaat dan berkualitas. Terima kasih.